Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih ada di dalam Tuhan, amin. Kalau saat ini kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kalau saat ini kita masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama orang percaya, bahkan kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Sebab sekalipun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit, baru saja menjalani operasi, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita memiliki orang-orang percaya di sekitar kita, sesungguhnya itu berkat terbesar bagi kita. Selalu ada pertolongan di dalam Tuhan, dan selalu ada pertolongan di dalam kumpulan orang-orang percaya. Itu sebabnya jangan pernah kita kehilangan kepercayaan pada persekutuan orang-orang benar. Amin. Karena dalam persekutuan ini kita dibangun di dalam kasih untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita membaca Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Saya baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat ini jelas menasihati kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah untuk dikhususkan hidup baginya. Sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menikmati kasih-Nya, kita dinasihati untuk fokus membangun hubungan yang sehat dalam hidup ini. Allah menasihati kita supaya kita mementingkan hubungan-hubungan dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh berusaha supaya hubungan kita di dalam keluarga, di dalam jemaat, bahkan dengan semua orang adalah hubungan yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dengan cara menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Supaya hubungan kita sehat, supaya hubungan kita baik, dan melaluinya berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana dengan hubungan-hubungan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini? Bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Apakah baik-baik saja? Apakah pernikahan kita semakin hari semakin baik atau semakin pahit, Saudara? Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak? Apakah sehat? Apakah baik-baik saja? Atau sementara ada pergumulan yang sedang terjadi dalam hubungan orang tua anak? Bagaimana hubungan kita dengan sesama orang percaya? Apakah kita akur? Rukun? Supaya kalau kita rukun berkat Tuhan dicurahkan di sana. Amin, Saudara. Bagaimana hubungan kita dengan semua orang? Apakah baik-baik saja? Apakah relasi kita dengan sesama menjadi perhatian dalam hidup kita? Alkitab jelas menyatakan kepada kita bahwa adalah kehendak Tuhan bagi kita yang dipilihnya untuk dikhususkan bagi Dia. Adalah kehendak Tuhan bagi kita yang dikasihinya untuk memiliki hubungan yang sehat, Saudara. Kalau kita ingat bahwa inti pengajaran dari Tuhan Yesus adalah soal hubungan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap hartamu. Itu bicara soal relasi dengan Tuhan yang benar. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Saudara, mengikut Tuhan itu soal hubungan-hubungan. Mengikut Tuhan itu soal membangun relasi. Pertama-tama relasi dengan Tuhan. Dan jika relasi kita dengan Tuhan benar, maka kita juga diperintahkan untuk memiliki dan membangun hubungan atau relasi yang sehat dengan sesama kita. Mengapa ini penting? Saudara, semua kesuksesan yang mungkin kita dapat di atas muka bumi ini tidak akan terlalu banyak berarti kalau hubungan kita dengan orang lain tidak sehat. Amin. Amin, saudara. Punya segala sesuatu tapi suami istri nggak akur. Duduk di meja makan marmer dengan hidangan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan hati yang enggan duduk di meja makan itu, saudara. Karena ada hubungan yang tidak benar. Apa artinya anak-anak memiliki semua fasilitas tetapi memberontak kepada orang tua, misalkan seperti itu. Apa gunanya kita punya segala sesuatu tetapi dikucilkan dari gereja, dikucilkan dari masyarakat. Tetapi sekalipun mungkin kita tidak memiliki apa yang dunia katakan sebagai keberhasilan, kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita memiliki orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasih di sekitar kita, itu adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Saudara, mungkin meja makan dari kayu yang sudah bernonor, tetapi kalau yang makan orang-orang yang saling mengasihi akan menjadi enak. Apalagi duduk di meja marmer dengan makanan yang sangat enak dan keluarganya rukun, suami istri rukun, orang tua anak rukun, saudara bersaudara rukun. Waduh, itu berkat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk fokus membangun hubungan-hubungan yang sehat. Sesungguhnya sangat memprihatinkan ya kalau kita melihat ada orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi hubungannya berantakan, saudara. Hubungan suami istri sudah retak, hancur dengan perceraian. Mungkin masih tinggal serumah, tetapi tidak akur lagi, saudara. Tinggal serumah tetapi kacau, ngurus sendiri-sendiri. Nggak saling menyapa. Tapi kalau keluar rumah pas ada acara bersama-sama, gandengan, saudara. Tapi sudah tidak ada orang, minggir kamu. Najis. Ada yang seperti itu, menyedihkan. Sudah nggak akur lagi. Rumah menjadi medan pertempuran yang sengit antara suami dan istri. Ada keluarga-keluarga yang orang tua dan anak tidak akur lagi. Ada banyak keluhan terhadap orang tua, keluhan terhadap anak. Anak ingin segera keluar dari lingkungan orang tuanya. Orang tua ingin mengusir segera anaknya dari rumahnya. Di gereja misalkan ada orang yang keluar masuk gereja dengan meninggalkan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Nggak cocok di sini, pindah ke sana, nggak cocok lagi, pindah ke sana, nggak cocok lagi. Nggak ada yang cocok kalau kita nggak mau mengenakan Kristus. Amin. Pernah saya sampaikan bahwa semua hubungan sewaktu-waktu pasti akan ada konflik. Dan kalau kita tidak memiliki karakter Kristus dalam hidup ini, kalau kita nggak memiliki buah-buah roh, nggak akan ada hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini menjadi penting. Hubungan itu penting, tetapi sayang, saudara, orang menjadi terlalu sibuk dengan hal-hal lain, tetapi tidak memiliki waktu untuk membangun hubungan, tidak memiliki fokus untuk menyelamatkan relasi-relasi dalam hidupnya. Orang sibuk dengan banyak hal, ingin mengumpulkan semua yang diinginkannya, tetapi hal yang terpenting, relasi-relasi tidak mendapat perhatiannya. Kita harus mengingat firman Tuhan bahwa kekristenan adalah soal relasi.
Keselamatan itu soal relasi, saudara, dan kebahagiaan itu soal relasi. Orang kalau relasinya baik, saudara, ya dengan Tuhan dan dengan sesama, itu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu, saya banyak pergumulan, tetapi karena Tuhan mengasihi saya, Bapak Ibu mengasihi saya tertolong, kan begitu. Tetapi kalau saya menderita sendiri, misalkan saya jatuh sendiri, Tuhan nggak perhatikan, saudara nggak perhatikan, ya saya mati di situ. Tapi sekalipun saya jatuh, kalau Tuhan memegang tangan saya dan Bapak Ibu mengulurkan tangan untuk menolong saya, tidak ada masalah yang tidak dapat saya selesaikan. Makanya mari kita fokus pada hubungan-hubungan. Amin. Mungkin ada yang belum nyaman dengan saya, ayo kita fokus pada hubungan kita. Mungkin antar jemaat masih ada ganjal, ayo kita fokus. Bagaimana kita membangun hubungan yang sehat. Suami istri mungkin ada masalah, ayo fokus bangun hubungan itu. Orang tua, ayo fokus bangun hubungan itu. Sebab tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan dan tanpa hubungan yang benar dengan sesama, sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Bahkan orang yang mengaku punya persekutuan dengan Tuhan, tetapi membenci saudaranya, tetap hidup dalam kejahatan pada orang lain, maka sesungguhnya dia mendustai dirinya sendiri dan dia sedang hidup dalam kegelapan. Nah, ayat-ayat ini, saudara, memberikan kepada kita bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan untuk membangun hubungan yang sehat. Kalau secara konsisten kita mengenakan Kristus, mengenakan karakter Kristus, kalau kita berbuah-buahkan Roh Kudus, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada pengampunan. Saudara, maka kita akan memiliki hubungan yang sehat. Amin. Sekalipun hubungan yang sehat itu adalah dua arah, ya. Mungkin ada orang yang kita sudah baik, kita udah ramah, kita udah menyapa, tetapi gak mau akur sama kita. Tetap kalau kita mau memperlakukan orang itu dengan baik, orang itu akan ditolong untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 18 Paulus berkata seperti ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada kalanya kita sudah mendekati, kita sudah ada ramah, tapi orang kaku kayak batu. Jangan menyerah. Amin, saudara. Amin. Tetap lakukan yang baik. Kenakan belas kasihan. Kenakan kemurahan. Kenakan kelemah lembutan. Kenakan kesabaran. Kenakan pengampunan. Maka sekalipun mungkin orang lain belum merespon kita dengan baik, tetapi paling tidak hubungan kita benar dengan Tuhan dan hubungan kita benar dengan sesama. Amin. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa dua ayat ini adalah nasihat yang sangat manjur untuk membangun hubungan yang sehat, tetapi tidak mudah. Sebab tidak mudah ya berbelas kasihan sama orang yang membuat kita marah gitu. Tidak mudah sabar pada orang yang menjengkelkan. Tidak mudah mengampuni orang yang sudah begitu melukai diri kita, saudara. Dan tidak mudah mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, yaitu kemarahan, geraman, begitu, percabulan. Seperti yang kita baca minggu-minggu yang lalu. Kita harus membuang semua kemarahan, semua nafsu jahat. Kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kesabaran, pengampunan. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap melakukannya. Kita harus tetap setia membangun hubungan yang benar, sebab Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya, dikhususkan hidup bagi Dia. Sebab Tuhan telah mengasihi kita, sebab Tuhan telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab Tuhan telah membenarkan kita, maka kita harus mengenakan belas kasihan,
mengenakan kemurahan, mengenakan kelemah lembutan, mengenakan kesabaran. Kita mau mengampuni, supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan dan kita diberkati dengan hubungan-hubungan yang benar. Amin. Mari kita lihat dua hal penting dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama adalah dasar bagi membangun hubungan yang sehat. Apakah dasar dari membangun hubungan yang sehat adalah bahwa Allah telah memilih kita untuk dikuduskan bagi Dia. Maksudnya hidup kita dikhususkan untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dasar untuk membangun hubungan yang sehat adalah karena Allah telah memilih kita untuk menikmati kasih-Nya yang besar. Coba lihat kembali ayat 12, saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan yang sangat besar, karena kita telah menanggalkan manusia lama, karena kita telah mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Karena hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, maka sudah seharusnya kita membangun hubungan-hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Amin, saudara. Ingat, kita sudah diselamatkan. Kita nggak boleh lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Yang sungguh luar biasa, Paulus mengatakan bahwa Allah telah memilih kita ya untuk dikuduskan dan dikasihinya. Apa artinya Allah memilih kita untuk dikuduskan bagi Dia dan dikasihinya? Itu artinya bahwa kalau kita menjadi seorang Kristen, itu bukan karena kita yang memilih Yesus, saudara. Amin. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, bukan. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, gak ada yang mencari Tuhan sama sekali. Sehingga kalau kita menjadi orang Kristen hari ini, itu semua karena Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Ini bukan satu kebetulan. Ini satu penghiburan yang sangat besar bagi kita. Efesus 1, saudara, ayat 4 sampai yang kelima, supaya kita dikuatkan dengan kebenaran ini. Efesus pasal 1, ayat 4 sampai yang kelima. Sebab di dalam Dia, perhatikan, Allah telah memilih kita dan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau kita Kristen hari ini, kalau kita mengikut Yesus hari ini, kalau kita telah memberi diri dibaptis dan diajar di dalam kebenaran, itu karena Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Sesuatu yang sangat indah. Amin. Dan Allah yang menentukan kita untuk hidup kudus di hadapannya, tak bercacat di hadapannya. Kalau kita percaya Yesus hari ini, makanya tadi kenapa saya katakan bersyukur kalau kita ada di dalam iman, itu sebab Allah yang telah menentukan kita untuk hidup yang kekal. Coba kita baca Kisah Rasul 13 ayat 48. Kisah Rasul pasal 13 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Perhatikan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi
Kalau kita percaya hari ini karena Allah menentukan kita. Allah telah memilih kita. Sehingga kita menjadi percaya kepadanya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Amin Bapak Ibu. Semua dalam rencana Allah yang indah. Coba 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Semua pilihan Allah, kita ada di dalam Allah karena Kristus, dan Kristuslah hikmat Allah untuk kita yang diselamatkan. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa kedaulatan Tuhan itu berimbang dengan tanggung jawab kita, saudara. Kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab kita. Bahwa tugas kita yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan adalah percaya dan bertobat. Amin. Makanya berita pertobatan harus diberitakan. Karena Tuhan telah menetapkan Yesus, dan di dalam Yesus semua orang dapat diselamatkan. Bapak Ibu senang dipilih oleh Allah? Amin. Itu penghiburan yang sangat luar biasa, dan kalau Allah memilih kita, Allah tidak pernah gagal. Nah, lebih dari itu Paulus mengatakan kita ini dikuduskan dan dikasihinya. Waduh, luar biasa. Saudara, jangan pernah lupakan kebenaran ini, bahwa kita ini setelah dipilih, kita dikuduskan dan dikasihinya. Menjadi kudus berarti hidup kita dipisahkan untuk Allah, untuk menikmati kasih-Nya yang besar bagi kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi dengan dunia ini, mungkin kita mengalami pergumulan hari-hari ini, ada keadaan susah yang kita hadapi. Kalau kita ada di dalam Allah, kita dikhususkan untuk Allah, untuk menerima kasih-Nya, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Makanya saya senang pujian dari Mazmur. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Kenapa? Sebab kita di dalam Tuhan. Peperangan tidak dimenangkan oleh kuda, oleh senjata, oleh pahlawan gagah perkasa, tetapi peperangan dimenangkan oleh Tuhan. Siapa yang membinasakan Fir'aun dan orang-orang Mesir yang mengejar pasukan Israel? Allah dengan menenggelamkan mereka di Laut Teberau itu. Jadi kalau kita bisa berhasil menghadapi persoalan, jangan kita bermegah dalam kekuatan kita, tapi bermegahlah karena Tuhan. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan untuk kita menang dalam hidup ini. Kita seringkali berpikir dikuduskan itu selalu secara negatif, bahwa ada banyak aturan ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, gak enak, gak oleh ini, gak oleh ngono. Sebenarnya dikuduskan itu hal positif, dikuduskan untuk Allah dan dikasihi oleh Allah. Waduh, itu pasti indah. Seperti dalam pernikahan, saudara, seorang wanita itu dikuduskan, dikhususkan untuk suaminya. Untuk menikmati kasih suaminya, untuk menikmati perlindungan, untuk menikmati pemeliharaan, untuk menikmati semua kebaikan, bahkan pengorbanan dari suaminya. Dan di dalam persekutuan yang seperti ini, seorang istri dia mengkhususkan dirinya, menjaga dirinya dari pria-pria lain, hanya untuk suami yang mengasihinya. Ini kehidupan yang luar biasa. Dan kalau kita dikhususkan untuk Allah seperti seorang istri, pengantin wanita untuk mempelai pria,
Seharusnya kita menjaga diri dari segala dosa, segala kejahatan untuk kita hidup khusus bagi Tuhan Allah kita itu. Amin, saudara. Tapi menarik sekali, Paulus menghubungkan ini dengan hubungan-hubungan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak dikuduskan untuk Tuhan, kita tidak menikmati kasih Tuhan, tidak mungkin kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Sangat sukar mematikan keegoisan, sangat sukar untuk menerima orang yang menyakiti kita. Tetapi kalau kita mengingat dalam kemurahan Allah, Allah menerima kita ketika kita masih berdosa. Allah menerima kita ketika kita masih membelakangi Dia. Maka dengan itu kita bisa menerima orang lain yang mungkin masih menyakiti hati kita. Amin. Katanya mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Ketika kita masih jelek, saudara ya, masih berdosa, Tuhan loh memeluk kita. Masa kita tidak bisa menerima orang lain, sekalipun orang itu bersalah kepada kita. Ada pasangan-pasangan yang aku tidak bisa lagi hidup sama kamu. Ada orang tua yang bilang sama anaknya, aku sudah lagi bisa menerima kamu. Anak bilang sama orang tuanya, aku tidak bisa lagi menerima kamu. Orang lain sudah terlalu sakit, sudah terlalu banyak kesalahanmu. Kalau Yesus sudah menerima kita dengan semua dosa-dosa kita, seharusnya kita bisa menerima orang yang bersalah kepada kita. Amin. Jangankan kesalahan kecil, saudara, kesalahan besar pun, itu seharusnya kita bisa menerima orang lain. Dan kalau kita dapat melihat diri kita sebagai pusat perhatian Allah, objek bagi kasih Allah, maka kita bisa bebas mengasihi orang lain. Sebab sekalipun orang menolak kita, kita memiliki kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sekalipun orang menolak kita, kita bisa masih memberkati orang itu. Sebab kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, makanya hendaklah rasa aman kita, harga diri kita, keselamatan kita, masa depan kita digantungkan pada Tuhan yang mengasihi kita, bukan pada orang lain. Supaya kita tidak takut, saudara, ditolak, tidak takut disakiti, tidak takut dijauhi. Karena kita telah memiliki Kristus yang adalah segala-galanya bagi kita. Bahkan sekalipun kita disakiti dengan cara yang sangat hebat, kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita bisa mengampuni dan membuat hubungan itu menjadi baik. Amin. Coba lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Apa maksudnya? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas aniaya dengan aniaya, tetapi memberkati, sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk menerima berkat. Kita nggak akan menerima berkat Tuhan kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain. Amin, Bapak Ibu. Ingat doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Sebab barang siapa tidak mengampuni sesamanya, ia tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi fokuslah pada hubungan-hubungan. Kalau saudara masih belum mengampuni di sini, itu warning bagi kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, jangan-jangan kita tidak dipilih untuk dikhususkan bagi Tuhan, tidak dipilih untuk dikasihi Tuhan. Jangan-jangan kita belum mematikan semua keinginan daging. Kita belum mematikan marah, belum mematikan geram. Kita belum mengenakan Kristus, kita belum mengenakan belas kasihan. Makanya saya heran, saudara, kalau masih ada saja pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan. Kalau masih ada saja dendam. Dan itu bisa dilihat di wajah-wajah orang yang tidak ada sukacita, yang tidak ada damai sejahtera.
ketika melihat orang lain? Jadi seharusnya sebagaimana Allah telah memilih kita untuk dikhususkan baginya dan untuk menikmati kasih-Nya, demikianlah kita seharusnya memperlakukan orang lain, mengasihi mereka. Amin, saudara. Berbelas kasihan terhadap mereka. Sabar, lemah lembut, dan kita mau mengampuni. Dan tatkala kita melakukan itu, kita sudah mewakili Kristus di tengah-tengah dunia yang telah berdosa dan telah jahat ini. Mari, sebagaimana kita telah dipilih oleh Allah, sebagaimana kita telah dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan dan dikasihinya, demikianlah seharusnya kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yang kedua, saudara, saya mau menyampaikan hal-hal itu, saudara. Bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dan dengan pengampunan. Ini yang akan menjadi ukuran bagi kita. Apakah kita sudah memperlakukan orang seperti kehendak Tuhan? Pertama-tama perhatikan bahwa setiap orang Kristen seharusnya sudah mengenakan Kristus dan memiliki buah-buah rohani. Seharusnya orang-orang Kristen itu berbelas kasihan kepada orang lain. Orang Kristen itu harus murah hati. Orang Kristen itu harus rendah hati, saudara. Lemah lembut, sabar, dan selalu bisa mengampuni. Ingat kata Tuhan, kalau ada saudaramu yang bersalah 7 kali, maka kalau dia menyesal dan datang minta maaf, ampuni 7 kali. Bagaimana Tuhan? Kalau lebih dari itu, 70 kali 7 kali harus diampuni, kata firman Tuhan. Seharusnya kita yang wajarnya, yang normalnya itu seperti itu. Jadi kalau orang Kristen itu nggak berbelas kasihan, nggak normal, saudara ya. Berarti dia ada sesuatu yang nggak beres. Kalau orang Kristen nggak berkemurahan, itu nggak wajar. Jadi kalau ada orang Kristen berbelas kasihan, murah hati, itu biasa seharusnya bagi kita. Nggak perlu diagung-agungkan, nggak perlu digembar-gemborkan. Itu sudah naturalnya kita gitu loh ya. Itu sudah kehidupan kita setiap hari. Dalam berhubungan dengan orang lain. Orang Kristen sabar itu udah biasa, ya memang sudah begitu orang Kristen. Yang gak sabar itu yang question mark-nya gede, kan begitu, tanda tanyanya besar. Nah kalau orang Kristen nyimpan dendam itu yang aneh gitu loh. Jadi tidak usah memuji-muji orang Kristen yang murah hati, memang sudah begitu, itu naturalnya. Tapi kita harus menasihati orang-orang yang tidak murah hati. Amin. Karena yang dipuji itu adalah Tuhan, saudara. Kenapa? Karena semua yang kita dapat lakukan itu ada pada Tuhan, saudara. Kita harus meneladani Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu penyayang, Yesus itu baik hati. Amin, saudara. Saya nggak bukakan ayat-ayatnya, takut ada yang mungkin merasa kelamaan. Tapi saudara pasti tahu, Yesus itu penyayang, Yesus itu baik hati. Yesus itu rendah hati, Yesus itu lemah lembut. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab aku ini lemah lembut, sebab aku ini rendah hati. Yesus itu pengampun, Yesus itu sabar, saudara. Tadi kita sudah baca ketika dicaci maki dia tidak mencaci maki. Ketika dia dipukul dia tidak menjadi marah. Tetapi dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah contoh terbesar bagi kita tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Amin.
Kita harus benar-benar mengenakan Kristus dalam hidup kita. Kita harus meneladani Kristus dalam hidup kita. Kita harus menjadi seperti Dia setiap hari, lebih menjadi seperti Dia, lebih menjadi seperti Dia. Itu kekristenan yang sejati. Nah, coba kita lihat 6 hal itu, saudara. Yang pertama, bahwa kita harus memperlakukan orang dengan belas kasihan. Kalau ngomong belas kasihan itu tidak ada di pikiran, itu tidak menyentuh pikiran. Yang terutama itu adalah soal perasaan, saudara ya. Ya, kita punya hati yang berbelas kasihan. Ini melibatkan hati ya, perasaan, emosi kita. Bukan kebanyakan di kepala. Kalau melihat orang kesusahan, kalau kita berpikir, oleh gak kerja ya gitu. Oleh males ya gitu. Tapi kalau belas kasihan gak mikir dulu, lihat orang sudah kesusahan, maka tergeraklah hati oleh belas kasihan. Tersentuh perasaan kita oleh kebutuhan orang lain. Dan kemudian kita merespon dengan bantuan, merespon dengan tindakan. Ini kita peka gak, saudara, terhadap kebutuhan orang lain? Lihat, Yesus menyebut orang Samaria yang baik hati, berbelas kasihan dia. Ketika orang tokoh agama datang, oh ini bukan orang benar, orang jahat, tinggal aja. Kepala orang Farisi minggir, imam minggir. Tapi orang ini lihat langsung tergerak, nggak mikir siapa dulu dia. Kowe anaknya siapa? Saya anaknya Cia. Oh ya udah, tidak usah. Lihat orang terluka langsung ditolong, langsung diminyaki luka-lukanya, diberi obat dia. Yesus berbelas kasihan ketika seorang janda di Nain kehilangan anak laki-lakinya. Seorang bapa yang menerima kembali anak bungsunya yang telah meninggalkan dia. Ini contoh belas kasihan, saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak sedang mengikuti dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Tuhan berkata, berilah mereka makan. Ketika Yesus suatu waktu ingin beristirahat, dia ambil perahu bersama murid-muridnya, dia pergi. Ketika istirahat banyak orang udah menanti. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Tetapi murid-muridnya marah. Suruh mereka pulang, Tuhan, kita sudah capek. Kita butuh istirahat. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berbelas kasihan, berarti kita masih terlalu fokus pada hidup kita sendiri. Mungkin kita nggak bisa berempati. Kalau saudara tidak bisa berempati, suruh orang menceritakan persoalannya. Mungkin itu bisa menumbuhkan empati kita. Tapi lebih itu berdoalah. Supaya belas kasihan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah melakukan orang dengan apa? Dengan kemurahan. Orang yang berkemurahan itu artinya sikap yang baik, saudara. Artinya apa? Tidak ada kepahitan dalam hatinya. Tidak ada sikap yang kasar dalam hatinya. Seperti anggur yang tua itu manis, saudara. Tapi anggur yang masih baru itu keras, saudara ya. Pahit. Jadi orang yang manis sikapnya, orang ini tidak menuntut dan tidak memaksa orang lain. Orang yang baik ini memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan kesalahan, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Dia memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi tidak sempurna. Ya kalau orang lain salah itu wajar karena manusia. Kalau pendeta salah-salah ngomong wajar, mungkin salah sikap. Ya mungkin pada waktu jalan kaki saking dia bingung mikirin masalahnya. Kira saudara lewat, wah Pak Pendeta sombong, kita sapa dia diam aja. Beri ruang saudara, mungkin dia lagi stres memikirkan sesuatu. Haleluya Bapak Ibu. Mungkin teman lain lagi naik mobil ke susu-susu. Kemudian saudara, weh
santai, tapi dia diam aja. Oh mungkin dia lagi sedang keburu-buru kan begitu. Bukan, pendeta kurang ngajar, teman gak beres. Matikanlah marah, matikanlah geram. Seperti Yusuf, dia bisa memberi ruang kepada saudara-saudaranya yang telah memasukkan dia ke dalam sumur, yang hendak membunuhnya, yang menjualnya ke orang ke seorang penjual budak, yang membuat dia ada di rumah Potifar, dia dipenjarakan, dia mengalami begitu banyak kesusahan. Ketika saudaranya membutuhkan dia, Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat bagi aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ini orang yang baik, saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu baik bahkan bagi semua orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Amin. Amin. Ini harus dibaca. Lukas 6 ayat 35. Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Amin. Lakukan kebaikan sebab Tuhan baik. Bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kepada orang-orang yang tidak tahu berbuat baik. Saudara, ini penting bagi kita. Hendaklah kebaikan Allah membawa kita kepada pertobatan. Hendaklah kebaikan Allah juga mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Hendaklah kasih yang kita terima dari Tuhan itu mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Amin, saudara. Gak ada orang yang sempurna. Beri ruang untuk orang tidak menjadi sempurna. Kalau Bapak Ibu perfeksionis itu jadi masalah. Saya selalu memandang orang lain sedang bertumbuh, tidak sempurna. Itu sebabnya saya tidak mengusir, saya tidak memecat. Dan ternyata orang itu bisa diperbaiki, bisa jadi baik. Saya juga ingin diperlakukan sama. Saya juga masih bertumbuh, saya juga masih ada kurangnya. Kalau ada salahnya, ingatkan saya. Amin, Bapak Ibu. Jangan langsung dianggap saya nggak bisa salah. Oh, bisa, saya bisa salah. Dan mungkin 1 jam ke depan saya akan buat banyak kesalahan. Saya masih manusia, tetapi orang yang berkemurahan, dia tidak menjadi keras, dia tidak menjadi pahit atas kesalahan orang lain karena dia tahu semua orang sedang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, kemudian kita harus memperlakukan orang dengan rendah hati, saudara. Seringkali kita berpikir kalau saya mengatakan saya rendah hati, berarti kita sombong. Oh tidak, saudara. Paulus berkata, aku telah melayani Allah dengan rendah hati. Yesus berkata, aku rendah hati dan aku lemah lembut. Kita harus tahu bahwa kita ini rendah hati. Amin, saudara. Kalau kita nggak rendah hati, ya kita nggak bisa melayani Tuhan, kita nggak bisa melayani orang lain. Jadi kalau saudara mengatakan, seperti Paulus, aku telah melayani Tuhan dengan rendah hati. Atau Yesus berkata, aku rendah hati. Hendaklah kita anak-anak juga bisa, aku rendah hati. Amin. Apa sih rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang bersandar kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Orang yang tidak pernah merasa bisa sendiri. Orang yang mengakui bahwa semua yang dia terima itu berasal dari Tuhan. Ada banyak ayatnya tentang itu, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kelemahannya, keterbatasannya, kekurangannya. Sehingga dia tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati. Orang rendah hati bisa menghargai orang lain.
Orang rendah hati bisa menghargai dan mengutamakan kepentingan orang lain, bukan selalu dirinya sendiri. Mari kita dapat mengatakan, aku rendah hati sebab aku bergantung sama Tuhan. Aku rendah hati sebab aku bisa mengukur, bisa mengerti kelemahanku sendiri, kekuranganku sendiri. Aku rendah hati sebab aku bisa mengutamakan orang lain di atas diriku sendiri. Amin. Aku rendah hati sebab aku tidak mencari kepentinganku sendiri. Kemudian kita harus lemah lembut, saudara. Memperlakukan orang lain dengan kelemah lembutan. Orang lemah lembut itu bukan soal bukan soal gemulai gitu, enggak, saudara. Tapi orang lemah lembut itu orang yang kuat tetapi dapat dikontrol. Orang yang taat itu orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu dia dapat menguasai diri dan dia dapat taat kepada pimpinan Tuhan. Dan orang yang taat pada pimpinan Tuhan, dia akan jadi berkat. Amin. Sekalipun mungkin dia benar, aku tidak salah kok. Aku benar kok, kamu yang salah kok. Aku harus memenjarakan kamu. Tetapi karena orang ini bisa taat, ampunilah dia, kasihanilah dia, sabarlah. Maka orang ini bisa menyembuhkan orang lain. Amin. Orang yang lemah lembut bisa menyembuhkan orang lain. Dan orang harus sabar, saudara, terhadap orang lain. Orang harus sabar. Bagaimana sabar sih, saudara? Sabar itu adalah bagian dari buah roh. Salah satu sabar itu adalah bagian dari buah roh. Buah roh adalah kesabaran. Orang sabar itu tidak mudah marah. Orang sabar itu bisa menerima perbedaan, bisa menerima ketidaksempurnaan. Orang sabar bisa menerima kesalahan orang lain, memberi waktu kepada orang lain untuk berubah, memberi waktu kepada orang lain untuk bertumbuh. Sabar terhadap orang lain berarti bisa menerima dan mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, tidak semua kita akan selalu sama pikiran. Kita pasti banyak perbedaan. Ya, pada masa pandemi ini ada banyak orang punya sikap yang berbeda. Kita harus sabar juga. Tapi kita tidak boleh bersabar dengan hal yang Tuhan katakan dengan jelas, mutlak, nggak boleh. Tapi kalau hal-hal yang kita memang tidak diperintahkan secara mutlak, ya kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Dan ini menolong kita untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dan yang terakhir adalah kita harus memperlakukan orang dengan kesiapan untuk mengampuni. Sebab tanpa pengampunan, hubungan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dan tadi kita membaca bahwa kita harus mengampuni orang lain sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita sesungguhnya tidak layak diampuni oleh Tuhan. Kita seharusnya mati binasa dalam kehidupan kekal. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia mengampuni kita. Mungkin ada orang lain yang tidak pantas menerima pengampunan kita. Tetapi sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita yang tidak pantas diampuni ini, maka seharusnya kita mengampuni orang lain. Kita enggak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Dan kita akan melupakan yang sudah. Pengampunan akan membuat kita bisa menerima orang lain kembali, memulihkan hubungan yang rusak, menjadi pulih seperti sedia kala, bahkan lebih indah sebab diikat dengan kasih Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.